Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 1.335, naik 1,52%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi hampir sama ya antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Tapi sebelum ke teknikal, saya akan lihat dulu harga call hari Jumat kemarin ditutup di harga 131 ya, naik 2% lebih. Tapi terlihat saham batubara nggak kemana-mana ya, harus diakui perlu duit, perlu bandar atau price maker yang naikkan. Kalaupun harga batubara naik, kalau price makernya belum melirik, belum mau, ya terlihat juga saham batubara nggak kemana-mana. Padahal dari harga batubara di 90 naik ke 100, 110, 120, saham Indi terlihat nggak kemana-mana, malah sideways dan bahkan jebol support sideways-nya di 1400. Tapi ya semoga aja hari Senin ya rebound dan kembali ke atas 1400. Kalau dilihat secara teknikal, ya ada support selanjutnya di 1300 atau minor ya, yang berapa kali dipertahankan. Ini di reject 2 kali saat coba jebol 1300 tapi ditarik naik. Ya ada potensi rebound lah untuk Indi minggu depan. Tapi kalau mau aman memang harus di atas 1400. Kalau kembali ke 1400 Indi cukup aman. Jadi kalau dilihat juga ini Indi ya sedikit membuat higher low baru tapi tipis ya. Dan targetnya kalau dilihat Indi, kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy, cut lossnya cukup dalam juga ya, di bawah 1300. Ini 5% rewardnya nggak masuk. Ya kemungkinan juga akan lompat, nggak usah dikejar harga Indi. Mending Indi ini tunggu aja dia di atas lagi. Kalau dia udah di 1400, mending sekalian di atas spekulasi buy-nya. Kalau false breakdown baru cut loss. Bisa seperti itu ya. Untuk Indi yang sudah punya ya sabar aja. Semoga aja Indi kalau nggak bulan ini ya bulan depan diangkat, karena harga batubara sudah sangat tinggi menurut saya ya, di atas 120, sekarang di 130. Ini sahamnya belum kemana-mana. Ini kalau dilihat juga masih dalam pola descending triangle. Jadi seperti itu untuk Indi ya, rasa harus sabar ya bagi yang pegang. Tunggu aja market makernya ngangkat harganya. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Indi memang sering bergerak sideways di range harga 1300 sampai 1400 ini ya. Nih histori sebelumnya juga dia bergerak sebelum naik. Ya kuncinya memang 1400. Untuk Indi kalau dilihat juga volume meningkat. Semoga aja ada rebound. Harusnya ada rebound hari Senin untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 1285, naik 3,21%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro biasa aja ya, walaupun ada sedikit akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan ya Adro reject dari supportnya 1250. Ini kalau Adro potensi harusnya juga rebound hari Senin, tapi kemungkinan akan gap up kalau harga batubara naik 2% ya. Jadi akan gap up. Jadi yang sudah punya ya tetap hot aja. Indi ini bisa dikatakan sudah terkonfirmasi breakout dari masa konsolidasinya yang terbentuk dari Februari 2021 sampai Juni. Jadi hampir 4 bulan dia sideways, sempat breakout 3 kali namun gagal, dan breakout keempat kalinya akhirnya rally. Sayangnya nggak sampai 1400 dia turun. Dengan kondisi seperti ini, dengan harga batu bara di 130, saya lihat Adro sangat berpotensi kembali uji 1400. Semoga
minggu depan ya. Jadi target saya Adro minggu depan uji 1400, tapi terdekatnya dulu 1315. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu ada yang beli di harga bawah, ya jaga aja, pasang trailing stop kalau Adro ini melewati 1315 sampai 1320, pasang trailing stop, jaga-jaga takutnya gagal breakout, mending profit taking dulu ya. Ini misalnya beli di harga bawah di 1250 ya, profit taking kalau gagal breakout. Tapi kalau Bapak Ibu beli di harga tanggung nih, kalau misalnya kemarin ada harga di pucuk atau harga tanggung, ya hold aja Indi, selama nggak jebol ya aman. Tapi kalau Bapak Ibu yang beli dari bawah, mending profit taking dulu, karena kan sudah profit, sayang kalau dibawa BP, dan kemungkinan juga ya akan dipertahankan, cuman sayang ya. Tapi tergantung masing-masing, kalau mau hold juga ya silahkan, kalau mau take profit ya silahkan. Jadi seperti itu untuk Adro. Semoga minggu depan target saya 1400, jadi harus naik sekitar 12%. Kalau dari harga sekarang harus naik 8%, semoga bisa, karena histori sebelumnya juga pernah terjadi kok, dia naik 8%, nih naik 6%, ya bisa aja minggu depan dia naik. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Potensinya tetap minggu depan akan ke atas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang masih tertekan ya. Tutupnya ini sekarang di harga 2030. Sebelumnya di hari Kamis dia terkoreksi tipis. Kalau dilihat transaksi asing, net buy hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA di dalam pola downtrend atau Pauline wedge-nya, dan juga terlihat PTBA 2 kali reject, hampir jebol trendline support downtrend-nya ini, tapi dipertahankan. Kalau dengan kondisi harga batu bara di 130, peluang PTBA minggu depan tetap akan rebound, dan juga terlihat setelah jebol di tanggal 23 baru 2 hari di bawah, ya masih ada peluang untuk membuat false breakdown. Jadi hari Senin harusnya ada rebound ya, karena harga batu bara naik, ya bisa aja dikatakan PTBA mempertahankan neckline double bottomnya di tahun lalu di bulan September sampai November ini ya, dia membentuk double bottom, yaitu bisa di reject. Jadi potensinya PTBA minggu depan rebound. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya kalau mau cut loss saja kalau PTBA ini jebol 1990. Jadi cut loss di 1990 itu dengan kerugian di 2,14%, dan target profitnya tipis saja nih, hampir sama ya. Di 2080 sekitar 2%,25. Jadi risk rewardnya 1:1, tapi kalau misalnya Bapak Ibu dapat di harga bawah nih, kalau nggak gap up ya, dia naik dan tutup di atas 2080, itu bagus karena potensinya akan naik lebih tinggi. Target selanjutnya 2180 nih targetnya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Ini saham downtrend ya, padahal sahamnya juga masih sangat murah, masih under value. Sayangnya sektornya belum dilirik big fund, market makernya juga belum mengangkat harganya, ya perlu kesabaran lah. Jadi untuk PTBA ini masih downtrend, namanya di saham downtrend harus disiplin cut loss. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada IDMG yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1,74% ke harga 14.600. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy, dan juga seminggu kemarin asing terus net buy dan tertingginya di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, malah ITMG didistribusi oleh PD ya, broker retail Indo Premier. Kita langsung saja ke teknikalnya. Seperti analisa saya sebelumnya ya, terlihat kalau gagal breakout 15.000, dia akan mengarah ke 14.000, dan sudah 2 kali membuat candle rejection, jadi harus valid nih ya. Jadi arahnya memang minggu depan target akan uji 15.000. Ya bisa juga dia membentuk handle-nya di area ini ya, 14.000 support dan resisten 15.000. Kalau mampu breakout, target selanjutnya ITMG ke area 17.000 dan akan bergerak di area 17.000 18.000.
Jadi seperti itu. Untuk ITMG ya masih bagus kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, dari 11.000, dari 12.000 hold aja selama ITMG bertahan di atas 14.000. Apalagi kalau minggu depan bisa confirm breakout 15.000, itu peluang sangat bagus. Jadi bisa juga terindikasi ITMG membuat cup and handle-nya yang lebih besar dari 2019. Ya ini bisa cup and handle juga. Nih, jadi seperti ini pergerakannya. Ya, jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kalau confirm breakout itu peluang bagus. Kalau sesuai dengan teori dari bottom ke neckline dia harus naik sama. Wah, bisa 24.000 nih ITMG. Ya sangat bisa kalau saya bilang, karena histori sebelumnya juga ITMG ini bahkan bisa ke 32.000. Tapi terlihat memang 24.000 itu dulunya adalah resisten kuat, sebelumnya support kuat, setelah breakout dia berapa kali reject terus akhirnya gagal. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk ITMG target masih bisa sampai 24.000, tapi itu untuk time frame ya 1 sampai 2 tahun ke depan. Kunci aman pertamanya ya harus confirm dulu breakout dari 15.000. Seperti itu untuk ITMG. Yang pegang ya tetap hot aja ya selama di atas 14.000. Kita langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 21.350. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR sudah di area support sideway-nya yang terbentuk dari 12 Maret 2021. Dulu juga support sideway di 2020. Ya, ini peluang bagus. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau beli, ya ini. Jangan nunggu dia sudah naik ke 22.000 baru ngejar harga. Ini kan udah di area support dan harga batu bara di 130. Jangan kejar harga di tengah, kecuali Bapak Ibu memang tahu ini akan dibawa naik ya dengan melihat bid offer atau melihat yang indikator lainnya ya boleh aja. Cuman kalau Bapak Ibu yang masih pemula, beli saham itu disiplin aja, beli di support, jebol support, cut loss. Nah, seperti itu aja. Teknik pertamanya ya, harus pakai cut loss kalau namanya trading. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, ke target terdekatnya 22.000, tapi kalau dilihat trend sideway-nya memang 22.700 sampai 22.800. Itu dengan kondisi floating profit kalau beli di harga penutupan 6,7% dan cut loss-nya. Nih, cut loss-nya tipis saja nih. Cut loss saja kalau jebol 21.000 bisa cut loss di 20.650, sekitar 3%. Risk reward-nya masuk 1:2. Yang penting sabar ya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR juga bisa di watchlist minggu depan. Kalau mau coba spekulasi buy, jebol support jual aja. Tapi kalau saya lihat potensinya UNTR akan rebound minggu depan. Target terdekat 22.000, selanjutnya 22.800. Dalam 5 hari apakah akan tercapai? Ya bisa aja kalau melihat histori sebelumnya. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,56% ke harga 356. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Doit minggu depan potensi rebound tetap akan uji 378 sampai 380-nya. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, jebol support cut loss saja menurut saya. Kemungkinan akan dipertahankan ini kan di tanggal 21 Juni dia sudah membuat candle rejection seperti halnya 27 April, terus dia naik uji resisten ya. Ini dalam proses dia mau naik. Ini bisa terlihat pola Morningstar, cuman candlenya kan masih merah semua. Tapi ini bisa pola Morningstar ya. Minggu depan juga semoga sektor batubara dilirik. Doit akan uji 380, potensi upside ya, karena terdekatnya 380 aja dulu. Sekitar 6%, cut loss-nya 4%. Kalau tertarik ya boleh aja kalau mau beli. Tapi disclaimer on ya. Bisa diubah dimodifikasi trading plan-nya dan sesuaikan aja dengan profil resiko masing-masing. Doit juga masih sideway, harap sabar. Doit ini akan bagus kalau sudah
di atas 400. Saya targetkan 400, tapi dia kan udah berapa kali coba 380 terus gagal ya. Jadi seperti itu. Untuk Doit kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1,97% ke harga 5.175. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum volumenya besar di hari Jumat. Sayangnya gak mampu tutup dia 5.400 ya. Ya bisa dikatakan itu resisten yang sebelumnya di 11 Juni juga gagal breakout. Tapi untuk minggu depan potensi Harum akan mengarah ke 5.600. Kalau dilihat dengan volume yang besar, juga indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, peluangnya ke atas. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang masih bisa peluang naik sekitar 8%, cut loss-nya hampir sama ya, karena ya ini harga pertengahan. Kalau tertarik boleh aja. Harum juga bagus untuk disimpan mid term, target 6.400 kemungkinan bisa dicapai ya, karena ini terlihat Harum juga sudah 2 kali gagal breakout, tinggal nunggu momentum. Kalau sekali lagi confirm breakout harusnya bisa rally sampai 6.400. Yang penting sabar. Kalau mau saham batubara menurut saya yang menarik yang belum naik ya, Harum dengan Adro. Adro ini peluang juga bagus dan teknikalnya bagus. Kalau ITMG udah naik duluan. Kalau Bapak Ibu yang punya dana besar ya boleh-boleh aja kalau mau beli di area ini. Kalau confirm breakout 15.000 boleh beli ITMG, cuman ITMG udah naik tinggi. Teknikalnya juga bagus untuk ITMG. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau lebih menarik, peluangnya lebih besar tuh ada di Harum dan Adro. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk Harum ya. Cukup sampai di sini untuk saham-saham batubara. Menurut saya potensinya minggu depan rebound. Yang sudah pegang ya pasang trailing stop, jaga-jaga profit, jangan sampai saat saham batubara berbalik arah Bapak Ibu malah yang dulu profit jadi loss. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart dan juga dianalisa kembali di malam harinya di grup. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.